Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita berjumpa kembali pada pertemuan kedua dari mata kuliah kita, akuntansi pemerintahan. Pada pertemuan kedua ini, materi kita adalah tentang perbedaan akuntansi pemerintah dan akuntansi bisnis. Yang pertama yang kita bahas adalah organisasi terlebih dahulu. Jadi adanya perbedaan organisasi pemerintahan dan bisnis, karakteristiknya masing-masing kita akan bahas bersama pada pertemuan kali ini. Yang pertama, perbedaan organisasi pemerintah dan bisnis pada sisi kepemilikan. Jika pada organisasi pemerintah, kepemilikannya itu adalah eksternal, yaitu rakyat yang berdaulat. Nah, sementara pada organisasi bisnis, kepemilikannya bisa internal maupun eksternal. Internal itu adalah pemegang saham dan eksternal itu adalah lingkungan sekitar atau masyarakat, distributor, supplier, serta pemberi jasa lainnya kepada perusahaan atau organisasi bisnis tersebut. Kemudian dari yang kedua adalah sudut pandang. Sudut pandang pada organisasi pemerintah, segala kegiatan pemerintahan adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat banyak atau rakyat. Sementara pada organisasi bisnis, semua kegiatan bisnis dilakukan untuk kepentingan private atau pemegang saham, kemudian karyawan dan supplier, serta pemberi jasa lainnya yang memang secara langsung memberikan dampak atau menyumbang ke dalam perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah sumber legitimasi. Sumber legitimasi pada organisasi pemerintah adalah kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat atau warga negara. Sementara legitimasi pada organisasi bisnis yaitu kepada pemilik modal atau ownernya serta pemegang saham. Berikutnya adalah orientasi. Dari sisi orientasi, untuk organisasi atau lembaga pemerintah, orientasinya adalah pelayanan masyarakat atau public service. Sementara pada organisasi bisnis, ini adalah kepada profit, keuntungan atau laba. Kemudian pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan, jika organisasi pemerintah akan sangat-sangat terpengaruh atau didasari kepada nilai-nilai dan sistem politik serta perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan pada organisasi bisnis, ini pengaruh lingkungan adalah kepada mekanisme pasar atau dari sisi konsumen. Kemudian teori pada organisasi atau lembaga pemerintah bersifat lokal atau kepada pemerintah negara tersebut saja berlakunya berdasarkan undang-undang pada negara tersebut yang diakui. Kemudian sementara pada organisasi bisnis ini bersifat universal atau mengikuti aturan-aturan yang bersifat universal. Berikutnya adalah pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan jika pada organisasi atau lembaga pemerintah diatur oleh pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah. Sementara pada organisasi bisnis diatur oleh mekanisme pasar. Tadi adalah perbedaan struktur organisasinya ya antara lembaga pemerintah atau organisasi pemerintah dengan lembaga bisnis atau organisasi bisnis. Nah, berikutnya itu adalah apa sih perbedaan akuntansi pemerintah dengan akuntansi bisnis. Baik, kita akan coba bahas satu persatu tentang dari sisi kepemilikan terlebih dahulu. Dari sisi kepemilikan, jika itu pada akuntansi pemerintah, maka kepemilikannya adalah eksternal atau rakyat. Nah, kemudian jika itu kepada organisasi bisnis, kepemilikannya adalah kepada para pemegang saham dan pemilik modal.
pemegang saham, pemilik modal atau ownernya, dan pemegang saham. Kemudian dari sisi laporan keuangan, untuk akuntansi pemerintah, laporan keuangannya berisikan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Sementara pada organisasi bisnis, jenis laporan keuangannya adalah neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, serta laporan arus kas. Kemudian yang ketiga, tentang sumber pendapatan. Sumber pendapatan pada akuntansi pemerintah yaitu ada 3, yakni pajak, kemudian penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, dan hibah. Sementara pada organisasi bisnis, sumber pendapatannya adalah dari penjualan barang atau jasa. Yang keempat, tentang standar akuntansi. Standar akuntansi pada organisasi pemerintah, yaitu adalah pada PSAP, berpedoman kepada PSAP atau pedoman standar akuntansi pemerintah yang diatur oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara standar akuntansi pada organisasi bisnis atau pada akuntansi bisnis adalah berdasarkan kepada PSAK atau pedoman standar akuntansi yang diatur oleh IAI atau Ikatan Akuntan Indonesia. Kemudian berikutnya yang kelima, auditor atau pemeriksa. Pada akuntansi pemerintah, auditornya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara pada akuntansi bisnis, auditornya adalah akuntan pabrik. Kemudian pertanggungjawaban keuangan. Pertanggungjawaban keuangan pada akuntansi pemerintah adalah kepada rakyat melalui DPR. Sementara pada akuntansi bisnis, pertanggungjawaban keuangannya adalah kepada RUPS atau di dalam RUPS, yakni Rapat Umum Pemegang Saham. Baik, tadi setelah kita bahas tentang perbedaan organisasi pemerintah dan bisnis, kemudian perbedaan akuntansi pemerintah dan bisnis, garis besarnya sudah kita bahas tadi. Selanjutnya adalah definisi akuntansi pemerintah sendiri. Nah, menurut para ahli, kita mencoba untuk mengutip ada 3 ahli yang berbicara tentang definisi akuntansi pemerintah. Yang pertama adalah Abdul Halim, di mana beliau mengatakan akuntansi pemerintah ini adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan. Nah, kemudian menurut Bahtiar Arif, akuntansi pemerintah adalah aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengiktisaran suatu transaksi keuangan pemerintah. Kemudian yang ketiga, menurut Refrison Baswir, akuntansi pemerintah adalah bidang akuntansi yang berkaitan antara lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk tidak mencari laba. Walaupun suatu lembaga pemerintah senantiasa berukuran besar, tetapi sebagaimana dalam perusahaan ini, hal tersebut tergolong ke dalam lembaga mikro. Ya, itu adalah 3 definisi tentang akuntansi pemerintah. Berikutnya, setelah kita bicarakan tentang definisinya, maka saja tujuan dari akuntansi pemerintah sendiri. Ada 3 hal utama yang dilakukan mengenai akuntansi pemerintah sendiri, tujuannya yang mendasar. Yang pertama itu adalah akuntabilitas. Harapannya adalah bahwa dalam suatu pemerintahan, keuangan negara diatur harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat konstitusi. Kemudian yang kedua, manajerial, di mana akuntansi pemerintah diharapkan
atau sangat memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan suatu perencanaan dalam bentuk susunan anggaran pendapatan dan belanja negara serta strategi pembangunan lainnya, sebagaimana melaksanakan aktivitas pembangunan dan juga mengendalikan atau pengendalian atas aktivitas tersebut dalam rangka mencapai ketaatan kepada peraturan perundang-undangan sehingga tercapainya efektivitas, efisiensi, dan ekonomis atas penggunaan anggaran negara. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengawasan. Jadi setelah anggaran dipergunakan, maka adanya pengawasan. Pengawasan ini, pemeriksaan keuangan di Indonesia ini terdiri dari pemeriksaan ketaatan, pemeriksaan keuangan secara umum, dan pemeriksaan operasional atau manajerial. Berikutnya, ini adalah tentang karakteristik akuntansi pemerintah. Apa saja yang membedakan karakteristik tertentunya akuntansi pemerintah ini dengan akuntansi bisnis? Jadi, karakteristik akuntansi pemerintah yang paling mendasar adalah pemerintah mencatat anggaran pada saat anggaran tersebut dibukukan. Kemudian, pemerintah tidak berorientasi kepada keuntungan, sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba atau income statement dan treatment akuntansi lain yang berhubungan dengan hal tersebut. Berikutnya, dalam akuntansi pemerintah sangat mungkin menggunakan lebih dari satu jenis dana. Kemudian dalam akuntansi pemerintah juga sifatnya kaku karena sangat tergantung dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian akuntansi pemerintah akan membukukan pengeluaran modal. Dan selanjutnya, akuntansi pemerintah tidak membutuhkan perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca. Ya, itu perbedaannya dengan pencatatan akuntansi bisnis berdasarkan kepada PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, di mana di dalam standar akuntansi pemerintah tidak ada laporan perubahan modal sebagaimana dalam akuntansi komersial atau akuntansi bisnis, karena kepemilikan dari akuntansi pemerintah seperti yang di awal saya jelaskan tadi itu adalah modal publik atau masyarakat atau warga negara seluruhnya dalam negara tersebut. Nah, kepemilikannya tersebut yang keberadaannya hanya sebagai penyeimbang antara aset dan utang. Baik, rekan-rekan mahasiswa sekalian, demikian penjelasan saya pada pertemuan kita yang kedua. Materi kita ini yaitu tentang perbedaan dari akuntansi pemerintah dan bisnis beserta pengertian dan karakteristik serta ruang lingkupnya. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan lanjutkan pada pertemuan ketiga dengan materi dasar hukum akuntansi pemerintah. Semoga penjelasan pada pertemuan kedua ini rekan-rekan mahasiswa dapat mengerti dan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.